Adik-adik, apa kabar? Wah, pasti kondisi adik-adik luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa ya. Nah, adik-adik, bukan berarti kalau ada yang sakit, ada yang sedih, itu berarti kita tidak luar biasa ya. Tetap luar biasa karena Tuhan pasti akan menyembuhkan kita yang sakit, menghibur kita yang sedih. Puji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk, kita mau pujikan lagu ini, Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Kita ingat kembali ya, untuk apa kita hadir di Sekolah Minggu? Karena Sekolah Minggu adalah rumah kanak-kanak, tempat kita dan anak-anak berbakti pada Allah, mencintai bangsa ya. Dan di sana kita mendapatkan sukacita adik-adik. Wah, udah siap nyanyinya? Yuk kita nyanyi dengan semangat, yuk bangkit berdiri semuanya ya adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita pujikan. Lah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, kita mau persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidup setiap anak-anak-mu hingga hari ini. Kami mau berdoa, mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan curahkan tiap hari, kesehatan yang Tuhan berikan, kesempatan kami boleh bersekolah, kesempatan kami boleh belajar banyak hal. Kami mengucap syukur. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu saja. Berkatilah Lause yang melayani, juga anak-anak-Mu yang akan beribadah. Sekiranya Tuhan berbicara dengan lembut kepada setiap kami, dan kami boleh selesai dari sekolah minggu membawa berkat yang membawa sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke depan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik sewaktu di sekolah, waktu masih bersekolah di datang ke tempat sekolah adik-adik, ketemu dengan teman-teman ya, terus teman-temannya di kelas tuh ada yang nawarin untuk nyontek waktu ulangan gitu ya, waktu ujian, bikin yuk kerpean gitu. Atau kalau online gini mungkin adik-adik juga kepikiran nih waktu ujian, wah gimana ya kalau buka Google ya, nyari kunci jawabannya, atau adik-adik bikin catatan kan gurunya nggak lihat ya. Wah begitu banyak ya adik-adik tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gimana responnya adik-adik? Adik-adik langsung mengiyakan, oke, aku mau nyontek aja. Atau adik-adik gelisah dulu, masih mikir, wah gimana ya, kayaknya kok nggak betul ya. Atau adik-adik langsung
say no. Tidak boleh, tidak jujur. Nah, kira-kira adik-adik milih yang mana ya? Oh, itu Tuhan dan adik-adik aja yang tahu, Lause pun tidak tahu ya. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk memilih tidak kepada apa? Kepada ketidakjujuran, suka mencuri, mengambil tanpa izin ya. Terus apa lagi? Suka membantah. Banyak banget adik-adik ya dosa-dosa yang sejak kita nggak belajar pun kita sudah tahu ya untuk berbuat dosa. Nah, Tuhan hari ini akan mengingatkan kita semua, Lause dan adik-adik, untuk say no kepada godaan iblis ya, yang banyak sekali ada di sekitar kita. Nah, untuk mempersiapkan firman, Lause ajak adik-adik nyanyiin lagu ini, bagus banget lagunya ya. Judul lagunya Berani Tampil Beda. Mau nggak adik-adik? Mau ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus tampil berbeda dengan dunia ini ya. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Cerita Alkitab bersama Lause Ale. Silakan Lause. Hai adik-adik. Wah, kita ketemu lagi siang ini ya. Oke, adik-adik gimana? Semuanya sehat dan penuh sukacita kan untuk hari ini? Amin adik-adik. Yaitu karena kita dilimpahi berkat, kasih sayang, keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu, mari kita bersyukur dan jangan lupa untuk terus hidup dalam firman-Nya. Itu karena kita tidak mungkin hidup dari makanan saja, adik-adik kan? Jadi kita butuh yang namanya firman Tuhan. Jadi seimbang antara makanan rohani dengan makanan yang jasmani. Nah adik-adik, untuk hari ini, siang ini Lause Ale akan ajak adik-adik untuk belajar dari kitab Lukas. Kali ini ayat yang akan kita bacakan adalah Lukas 4 ya, ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13 ini kita bercerita tentang Yesus melawan iblis. Nah, coba tebak Yesus melawan iblisnya di mana ya? Oke, adik-adik, sebelum kita
kita memulai untuk cerita siang ini, Loso Ale akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, siapkan hati, kita berdoa. Ikutilah Loso Ale berdoa. Tuhan Yesus, siang ini kami datang kepada Tuhan, kami meminta hikmat yang dari Tuhan, supaya telinga kami dan hati kami mendengar, menerima, kaki dan tangan kami mampu untuk mengerjakannya. Berkati kami, supaya setiap firman yang kami dengar, kami lihat, itu memperbarui hidup kami. Dan juga kami mampu untuk mengerjakan, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke adik-adik. Jadi tadi Loso Ale bilang kalau hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus melawan iblis. Nah, adik-adik bisa tebak tidak? Kira-kira saat apa Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Coba kita pikirkan, saat kapan? Kira-kira saat apa? Nah, selama ini kan adik-adik hanya mendengar ya, kalau Tuhan Yesus itu sering melawan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya kan? Jarang ya kalau kita lihat Yesus melawan iblis. Kapan ya itu ya? Nah, kali ini kita akan melihat bahwa ada iblis yang datang untuk menantang Tuhan Yesus. Ini iblisnya kurang pinter gitu ya. Nah, ini ya adik-adik ya. Penasaran nggak? Penasaran pastinya kan. Ada iblis yang datang, ujuk-ujuk langsung datang gitu ya kepada Tuhan Yesus, terus mau menantang Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus kan Allah sendiri ya. Aneh ya. Nah kalau gitu adik-adik, daripada adik-adik penasaran, yuk kita simak dulu video berikut ini ya. Didengerin, dilihat benar-benar. Oke. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?"
Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis. Asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah lihat videonya? Sudah disimak tadi? Dari pertanyaan soal tadi, sudah tahu nggak pada saat apa dan di mana Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Sudah tahu? Udah tahu? Nah, itu ada yang benar, ada yang jawab kayak begitu tadi ya. Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah menyimak videonya, maka Lause Ale tidak akan menceritakan lagi ya. Jadi nggak akan cerita-cerita ulang, enggak. Tapi kali ini Lause Ale akan memberikan adik-adik beberapa pertanyaan. Jadi kita itu ada sesi Q&A. Jadi kita akan membahas, kelas kita itu membahas ini, nggak langsung menceritakan kembali, enggak. Supaya ada yang kita pelajari. Sebab kalau Lause Ale hanya menceritakan kembali, ya itu akan membuat adik-adik cuman tahu ceritanya lebih detail. Tapi kali ini tidak. Lause Ale ya akan ngasih beberapa pertanyaan. Nah, ini untuk mencobai adik-adik. Apakah tadi adik-adik mendengarkan dengan baik, menyimak videonya dengan baik-baik? Oke, kalau gitu adik-adik sudah siap nggak dengan beberapa pertanyaan Lause mengenai video yang sudah diputar? Sudah siap? Oke, kalau gitu kelas sekolah minggu kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama. Adik-adik tahu nggak? Di mana tempat Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu? Di mana tempatnya? Ya itu betul. Oke. Ada yang lain nggak? Tempat yang lain ya, tempat yang lain. Bisa ke Sungai Yordan, Samaria, tadi ada yang jawab Galilea gitu ya. Ada di gunung ya, ada di puncak gunung ya, gunung apa ini gitu ya. Kemudian ada yang di Bait Allah ya. Lah saya jadi penasaran ini. Di Bait Allah tapi ada iblisnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, di mana tempat Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Oke, tadi ada yang jawabnya sudah benar. Nah, jadi itu betul. Kejadian itu ada di padang gurun ya, di suatu desert gitu ya, di sebelah gitu ya. Lah soalnya mungkin kalau dari peta itu ada di sekitar bagian barat dari Sungai Yordan.
Jadi kejadian itu ada di padang gurun. Ceritanya itu begini. Setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, nah padang gurun ini adalah tempat di mana Roh Kudus membimbing Tuhan Yesus yang setelah dibaptis untuk pergi ke situ. Jadi memang dibimbing oleh Roh Kudus bahwa Tuhan Yesus setelah dibaptis itu akan jalan ke padang gurun, dan tempat inilah tempat di mana Tuhan Yesus dicobai atau digoda oleh iblis dan tempat mengalahkannya di situ juga. Oke, the next questions number 2. Pertanyaan kedua ini, mengapa Roh Kudus membimbing Tuhan Yesus ke padang gurun? Kenapa kok enggak ke Bait Allah? Kenapa kok enggak ke Galilea? Kenapa kok enggak ke Kaisarea? Kenapa kok enggak ke mana ya? Ke Danau Tiberias dan sebagainya. Kenapa enggak ke Samaria juga? Kenapa Roh Kudus membimbing Tuhan Yesus justru ke padang gurun? Di sana panas, ya. Oke, silakan dijawab adik-adik. Kenapa Roh Kudus membimbing Tuhan Yesus ke padang gurun? Kenapa nggak ke Pakuwon Mall gitu ya? Oke, betul. Iya, bisa. Jawaban itu betul. Ada yang benar, tapi kurang gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, times up. Jawabannya oke. Jadi adik-adik, kenapa kok Roh Kudus membimbing Tuhan Yesus ke padang gurun? Karena setelah dibaptis adik-adik dan dipenuhi oleh Roh, Tuhan Yesus itu tetap sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus itu ada 2 insan yang berbeda, 2 pribadi. 100% Allah, 100% manusia. Kita fokus ke 100% manusianya ini. Nah, karena Tuhan Yesus tetap sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus hidup dalam dagingnya. Jadi, karena daging itu lemah, ya, daging itu lemah, jalan lama gitu sudah capek. Gitu ya, kena virus corona sudah bisa sakit gitu kan. Itu karena daging kita itu lemah. Maka dipilihlah tempat padang gurun itu karena tempat padang gurun itu tempat yang tepat untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Kira-kira sebagai manusia sejati pergi ke padang gurun selama berapa hari? Ayo, selama berapa hari di sana? Iya, 40 hari ya. Kira-kira kalau kita ke sana tanpa perbekalan gitu ya, panas-panas begitu terus bisa nggak bertahan ya 40 hari? Kalau Laut Saleh nggak bisa ya. Laut Saleh 4 jam aja udah haus gitu, apalagi 40 hari, wah entahlah. Dan manusianya Laut Saleh ini dagingnya ini bisa rapuh gitu ya, bisa sakit gitu kan. Oke, jadi itu alasannya ya, karena Yesus adalah masih sebagai manusia, itu adalah tempat yang tepat ya untuk menguji gitu Roh Kudus itu untuk membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Berhasil enggak? Tuhan Yesus berhasil menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah ya, karena dia menang atas kuasa gelap. Next. Questions number 3. Mengapa iblis berani mencobai Tuhan Yesus? Aneh ya? Iblis dan Allah. Iblisnya berani loh melawan Tuhan Yesus, padahal iblis itu tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Lah kok berani-beraninya iblis mencobai Tuhan Yesus? Oke, ada pertanyaan, ada jawaban. Kenapa iblis kok berani mencobai Tuhan Yesus yang dia sendiri adalah Allah? Oke. Tik-tok, 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 tik-tok. Time's up. Oke, ada jawaban enggak? Kali ini enggak ada yang bisa jawab ya. Aduh, kasihan. Kita mesti harus
tahu alasannya. Ini iblis benar-benar datang kepada Yesus. Wah, ngawur pol gitu ya. Nah, adik-adik jawabannya seperti ini. Itu karena Tuhan Yesus sedang apa? Di padang gurun Tuhan Yesus ngapain? Iya, betul. Tuhan Yesus sedang berpuasa. Jadi nggak makan, nggak minum. Kalau nggak makan, nggak minum 40 hari ngapain? Jelas, lemah, lapar gitu ya. Dan itu dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Karena pada posisi ini, iblis tahu, iblis beranggapan bahwa saat itu dia sanggup mengalahkan Yesus dengan iming-iming makanan, bla 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 gitu ya. Karena orang kalau badannya lemah, nggak makan, nggak minum gitu ya, terus panas gitu ya, pasti pikirannya itu ngeliyeng-ngeliyeng gitu ya. Jadi lemah tubuhnya sehingga kita mungkin bisa jadi lemah. Tapi Tuhan Yesus tidak. Imannya tidak lemah meskipun tubuh Yesus lemah. Dari mana kita lihat? Pada saat dikasih batu glodak gitu ya, Yesus coba itu ya, ubah jadi roti, pasti itu enak pol gitu ya. Apalagi rotinya kayak bretok gitu ya, atau tulejus, wah pasti enak ya. Nah, di saat panas-panas, lapar gitu, Tuhan Yesus bisa loh batu jadi roti itu, ya terserah mau roti apa silakan gitu ya. Apalagi kalau dagingnya, dalamnya ada daging ham gitu, keju, pasti lebih enak. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Nah, pada posisi ini Tuhan Yesus sebagai manusia itu lemah, bisa saja tertipu, bisa saja. Ini yang dimanfaatkan oleh iblis. Jadi kenapa iblis beraninya mencobai Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri? Karena pada saat itu Tuhan Yesus berpuasa dalam kondisi lemah. Oke, you get my point guys? You get my point? Oke, the next questions. Pertanyaan keempat. Empat. Berapa kali Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun? Sebutkan. Iya, betul semua. Udah gampang mah ini ya. Oke ya, adik-adik bisa menjawabnya dengan betul. Berapa? Jelas, semuanya sudah tahu. Tolong disebutkan. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, yang satu itu tadi betul. Ada dua yang lain? Satu lagi. Yang mana? Yang terakhir. Oke, semuanya betul. Tepuk tangan untuk adik-adik ya. Jadi ada berapa kali Tuhan Yesus dicobai? Ada 3 kali, betul ya. Apa saja? Jadi yang pertama, kalau ini mah gampang ya. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis ya. The first one, mengubah batu menjadi roti karena Tuhan Yesus lapar ya, dan itu manusiawi banget ya. Kalau lapar dikasih apapun pasti perutnya itu akan berbunyi itu enak ya. Tapi iblis kalah di sini ya, karena Tuhan Yesus menjawab apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya jelas bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah gitu ya. Kalau nggak ada roti pakai nasi bisa ya, tapi dengan firman. Yang kedua adalah Tuhan Yesus diminta untuk menyembah iblis supaya iblis bisa memberikan semua kerajaan-kerajaan di seluruh bumi. Ngawur ya. Iblis ini wah kacau pokoknya, dia itu ngotot pol ya, ambisius pol. Dia adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah, tapi minta disembah oleh yang menciptakan. Not good ya, not good attitude. Nah, di sini ketika Tuhan Yesus diminta untuk menyembah, Tuhan Yesus menjawab, hanya kepadanya lah ya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. The last one ya, nomor 3. Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bubungan. Bubungan itu atap ya, dalam bahasa Melayu itu namanya bubung ya, bubung ya, bubungan. Jadi bubungan itu atap. Jadi di situ ada kayak selasar begitu ya, agak datar, deck kalau dalam bahasa Inggrisnya itu deck begitu ya.
untuk terjun ke bawah. Nah, itu kan atapnya bait suci itu kan tinggi banget. Jadi kalau disuruh jatuh, apa yang terjadi? Tuing, buk. Ya. Tapi menurut skenario dari si iblis enggak bakal wing, buk, enggak. Tapi tuing, tuing. Akan ada malaikat-malaikat yang menangkap Tuhan Yesus supaya kakinya saja itu tidak terantuk pada batu ceduk gitu, menyentuh lantai aja enggak. Itu harapannya si iblis. Bisa enggak? Bisa banget kalau Tuhan Yesus mau show off. Tapi tidak begitu adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Dia ngomong gitu ya. Wes ngawur pol pokoknya si iblis ini ya, sehingga Tuhan Yesus menjawab. Jawabannya Tuhan Yesus dengan firman Allah. Dan saat itu iblis mengundurkan diri pelan-pelan, ya mundur teratur karena malu gitu ya, malu ya. Nah, di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dia mampu menolak semua tipu muslihat iblis. Ya, keren ya. Oke. The last questions. Lah usah kok dari last terus. Iya, ini yang paling terakhir wes. Lah usah janji ya. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Yesus mengalahkan iblis? Tadi Lausa Ale sudah membuat spoiler sedikit gitu ya. Nah, ayo coba. Oke, silakan dijawab. Pertanyaannya bagaimana Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu ya apa? Oke, masuk akal. Ada yang lain? Silakan. Nah, yang kelas besar, dari tadi kelas tengah terus. Iya itu terakhir firman ya. Oke, kalau gitu Lausa Ale akan jawab. Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan cara menolaknya. Gitu ya. Dengan cara menolak adik-adik, menolak setiap permintaan iblis. Tuhan Yesus membalas dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Karena iblis itu penuh tipu muslihat dan kebohongan, maka harus dikasih firman. Kenapa? Karena firman adalah sumber kebenaran ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik digoda oleh iblis, oleh si jahat ngapain? Apa yang harus dilakukan pertama? Untuk defense, enggak cuma defense, harus melawan gitu ya, untuk fighting gitu ya dengan si iblis. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan cara apa? Yes, kita harus menolaknya dengan keras. No, ya. Tapi based on the Bible gitu ya. Tuhan mengatakan ini. Iblis selalu ini ya, berbalik gitu ya, memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Nah ini bahayanya iblis. Oleh sebab itu adik-adik harus bisa menolak godaan iblis dan memberikan iblis sebuah firman gitu ya. Ada tertulis iblis kayak begini. Iblis pasti kalah. Ya, it's word, tenan, ya harus kayak gitu. Oke, kita sudah di pertanyaan terakhir. Nah, itu adalah pertanyaan dari Lausa Ale untuk sekolah minggu kita hari ini. Sekarang adik-adik, setelah adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Lausa. Tadi Lausa punya pertanyaan berapa ya? 4 apa 5 ya? Kayaknya 5 ya. Nah, sekarang apa yang adik-adik sudah pelajari dari firman kita siang ini? 1 apa? Iya. 2. Oke, boleh. Yang ketiga, kita belajar apa yang ketiga? Kita 3 aja. Oke. Iya. Jadi Lausa Ale akan simpulkan dari pembelajaran kita mengenai bagaimana Tuhan Yesus melawan iblis di padang gurun adalah 1. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup melawan iblis. Kemudian nomor 2, yang kedua, kita tidak boleh tertipu oleh godaan iblis. Kita itu harus menolaknya, gitu ya, dan mengambil keputusan untuk melawan iblis. Gitu ya. Kita harus jadi pemenang atas iblis adik-adik ya, gitu kayak Master IB gitu. Kemudian
Yang ketiga, kita belajar untuk taat terhadap firman Allah. Belajar lagi firman Tuhannya, supaya kalau kita ada iblis menggoda kita, itu kita tahu jawaban yang benar untuk membalas pertanyaan si iblis ya. No, nggak gitu iblis. Ya, kamu salah. Yang benar berdasarkan firman Tuhan kayak begini. Nah, begitu ya. Karena firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Oke ya, jadi 3 itu ya. Firman adalah kebenaran untuk melawan iblis. Yang kedua, kita harus menolak tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, kita belajar dan taat pada firman. 3 ini aja cukup untuk melawan iblis. So, masih takut dengan iblis? Katakan tidak, gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, hari ini Lausa sudah ngomong selama 21 menit ya. Kita kalau sudah selesai berarti kita akan tutup dalam doa. Lausa Ale pimpin dalam doa lagi untuk menutup firman ini ya. Hopefully adik-adik sudah ini ya, ambil poin 3 tadi itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Misi kita adalah melawan iblis dan setia tetap tinggal dalam firman Allah. Kalau begitu lah kita lipat tangan kita, tutup matanya, siapkan hati kita berdoa. Ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana melawan iblis. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan sudah contohkan pada kami. Kami tahu bahwa firman adalah kebenaran untuk jalan-jalan kami. Berkati kami Tuhan supaya kami memiliki keberanian untuk melawan godaan si jahat. Dan berkati kami supaya kami tidak terjebak dalam komunitas-komunitas, lingkungan-lingkungan yang buruk yang membuat kami bisa menjadi teman-teman si jahat. Namun jadikan kami orang terang di antara kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman kita udah selesai. Lausa Ale akan kembalikan kepada Lausa Fangju. Bye-bye, see you. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan? Luar biasa ya, Tuhan Yesus menang melawan godaan iblis. Adik-adik pasti mau juga kan menang melawan godaan-godaan dosa iblis di sekitar kita. Dan biarlah kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yuk kita mau memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan adik-adik mentransferkan uang persembahan ini ke rekening gereja. Oke, kita akan nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, puji Tuhan karena kami punya Yesus yang menang melawan setiap godaan iblis Tuhan. Kami pun anak-anak-Mu juga mau. Dan kami percaya Tuhan menolong kami
untuk melawan setiap godaan iblis. Sekarang kami juga melawan godaan iblis. Kami melawan rasa egois kami Tuhan, rasa kepemilikan kami yang tidak mau berbagi, yang pelit mungkin Tuhan. Tolong kami hari ini, kami mau memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan persembahan ini kami berikan yang terbaik, tidak dengan sungut-sungut tapi dengan sukacita, karena kami boleh merayakan Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup untuk menang atas setiap dosa-dosa. Tuhan berkatilah persembahan ini supaya sekolah minggu memberkati kami semua, memberkati anak-anak yang lain yang menonton ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan waktu ke depan ini selebihnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini dan mendapat doa berkat, kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita mengucap syukur ya untuk ibadah siang hari ini. Berkat akan dibawakan oleh Pendeta Ruslan. Anak-anak, hari ini kalian sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus dicobai iblis, tapi Tuhan Yesus menang. Menang bukan karena Tuhan Yesus pakai tenaga fisik. Bukan Tuhan Yesus meninju, menendang dia. Bukan. Tapi menang apanya? Mentalnya. Keinginan Tuhan, kemauan Tuhan tidak mengikut iblis, tapi tetap menaati kehendak Allah Bapa. Anak-anak sekalian, dalam hidup ini kalian akan menghadapi pencobaan juga. Ya, untuk apa? Untuk melawan firman Tuhan, untuk tidak jujur, berbohong, memusuhi teman, melawan orang tua, macam-macam pencobaan itu. Tapi anak-anak, jika engkau mau menang dari pencobaan, maka selalu bersandar Tuhan Yesus, yaitu baca firman Tuhan, taati firman Tuhan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menuntun anak-anak semua untuk menang menghadapi pencobaan dengan firman Tuhan, dengan iman kepada Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Puji Tuhan adik-adik, hari ini ada 3 teman kita yang berulang tahun. Yeay. Selamat ya adik-adik. Sekarang yuk kita sama-sama mau rayakan ya. Meskipun sebentar saja, tapi biarlah teman-teman yang berulang tahun ini senang ya mendapat perhatian kita. Nanti setelah ibadah ini adik-adik bisa chat langsung nih ya. Ucapin langsung boleh. Yuk kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk 3 teman kita, Peter, Matthew, dan Helen. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepadamu.
Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Peter, padamu Matthew, padamu Helen, selamat ulang tahun. Yeay, Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita dengan pujian penutup. Ku menang biarlah seminggu ke depan ini setiap tantangan godaan iblis ya, kita mampu melawan ya adik-adik, dan kita menjadi pemenang. Yuk kita nyanyikan ini dengan semangat. Bangkit berdiri yuk. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.